ketemu lagi sama saya Lugi Hakim. Hari ini saya bareng-bareng sama keluarga. Ini mau ke Lembang Park and Zoo. Jadi kayak wisata jalan-jalan bareng keluarga di daerah Lembang, ngeliat beberapa satwa karena kan saya seneng binatang ya. Jadi memang hiburannya itu aja sih gitu loh. Sederhana tapi menyenangkan, sekaligus kenalin ke yang masih kecil-kecil supaya kenal sama binatang. Nggak menyuruh mereka untuk pelihara binatang, tapi biar mengenalkan binatang. Tak kenal maka tak sayang, maka ketika kenal maka bisa jadi sayang. Semoga ketika sayang sama binatang, kedepannya kalau mereka sudah besar tidak zolim sama binatang. Gitu sih sebenarnya. Ayo kita lanjut ke dalam. Iya, kita tadi udah masuk, terus lihat beberapa binatang. Tapi sekarang ini kita mau coba kasih makan harimau Benggala putih. Jadi dikasih makan potongan daging. Ini salah satu kandang feeding ya. Sebenarnya kandangnya sangat luas ke dalam sana, tapi bagian feedingnya memang ke sini. Nah ini kita lihat. Dia ini jantan atau betina ini Pak? Oh jantan. Namanya siapa? Elvis. Wah, namanya Elvis. Elvis Presley. Iya. Ya. Jadi standar keamanannya begitu. Kita tetap pakai semacam penjepit, terus tangan kita nggak boleh megang pagar karena bisa jadi nanti jari kita kan itu dia kan pemakan daging, sementara jari kita kan daging. Jadi walaupun animal feeding tapi tetap standar keamanan. Ayo. Ini sama Ami. Mas Jaya, Jaya jangan pegang pagar ya. Nggak boleh pegang pagar. Iya, keluarga pada sedang kan pada bisa berinteraksi dengan binatang sedekat ini kan gitu. Tapi tetap tidak melupakan standar keamanan kan gitu. Jadi walaupun bisa berinteraksi dekat, tapi ada prosedur yang harus dijaga ketat yaitu safety first gitu. Jadi memang tangannya tidak boleh, bukan nggak dihancurkan, nggak boleh tangannya megang pagar gitu loh. Ini lumayan besar sekali nih. Ini usia berapa Pak? Maaf sini Pak. Berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nah, kadang-kadang dia suka kencing juga begitu ya. Nah itu yang harus kita pikirkan. Iya di Lembang Bandung saya jalan-jalan bareng keluarga. Memang agenda yang saya agendakan sebenarnya setiap bulan kalau bisa atau minimal 2 bulan sekali kumpul karena teman-teman keluarga saya ini pada punya kesibukan masing-masing ya. Kita semakin tua kan semakin punya kesibukan masing-masing. Silaturahmi itu bisa tapi by media telepon atau media sosial, tapi kan lebih afdol kalau kita ketemu langsung. Jadi memang selalu diagendakan gitu. Ketemu biasanya makan di mana, terus kita stay di satu hotel atau di satu villa kan itu. Nah terus keliling tuh ke Cirebon, kadang-kadang ke Jogja, terus sekarang ke Bandung. Ini di Lembang Park and Zoo. Jadi memang pas lah suasananya adem. Terus anak-anak kan banyak, kita udah pada punya anak-anak seneng sama binatang dan saya juga kalau tentang binatang saya memang antusias kan gitu. Ya pemirsa, sekarang saya dari kandang gajah. Ini kan gajah Sumatera. Ini usianya berapa ya? Oh 20 tahun, iya 20 tahun. Kalau gajah Sumatera ini termasuk salah satu gajah terkecil lagi. Harimau Sumatera, harimau terkecil. Gajah Sumatera terkecil juga. Kalau gajah yang besar itu ada gajah India besar, tapi yang besar lagi itu gajah Afrika. Ada beberapa perbedaan antara gajah Afrika sama Asia. Biasanya dilihat dari kupingnya. Kuping gajah Afrika itu lebih lebar. Terus kalau gajah Asia kupingnya lebih kecil. Sama punggungnya kalau Afrika itu ada lekuknya tengah, kalau Asia tuh begini ciri-cirinya. Dan dia kecil terus. Tapi sekecil-kecilnya gajah tetap gede banget. Ini beratnya ada sampai berapa kali berat ya? Ada pernah ngukur nggak beratnya dia ini? Udah 2 ton, 2000 kilo. Nah, makannya sehari berapa ini? Berapa banyak satu hari? 10% dari berat badan. 10% berarti 200 kilo.
Jadi kalau miara gajah ya harus siap-siap ngasih makan sehari 200 kilo. Makannya apa? Tebu, kelapa, jagung, apa aja. Dimakan apa aja? Apa aja ya. Mungkin biasanya dikasih makannya apa? Kalau misalnya feeding? Ah iya. Makannya timun. Oh. Itu. Satu lagi. Ya pemirsa, ini ada harimau Siberia. Harimau Siberia itu adalah jenis harimau yang terbesar di dunia. Cuman ini masih kecil. Jadi ini sekecil ini, maksudnya sebesar ini masih muda. Seperti sebesar harimau Sumatera yang udah paling besar. Padahal dia ini masih umur 2 tahun. Dia tuh akan tumbuh paling besar di antara semua harimau. Harimau itu setahu saya ada harimau Siberia, harimau Malayan, ada harimau Bengal, harimau Sumatera. Kalau yang Java sama Bali udah punah. Nah, salah satunya ini ada harimau Kaspia juga. Dari semua harimau-harimau itu, inilah yang paling besar. Dia masih kecil, maksudnya masih muda, tapi badannya udah segede harimau Sumatera yang full grown, yang harimau Sumatera udah mentok gedenya ya segini. Padahal ini masih bisa besar lagi. Jadi sekarang kita naik mobil khusus. Mobilnya aman banget nih, ada ram dari besi kuat, kacanya sangat tebal. Dan atas semuanya lengkap karena kita mau masuk ke binatang yang nggak dikandangin, jadi kayak safari gitu. Nanti mungkin kita akan lihat. Yang saya penasaran di sini adalah ada harimau yang hanya satu-satunya di Indonesia. Dia punya sepasang di kebun binatang ini, di Lembang ini. Jadi di Indonesia tuh nggak ada yang punya lagi. Ini namanya Golden Tabby. Ya, kudanil ini dari Afrika. Kudanil itu memang seringnya di air terus karena kulitnya sensitif. Kalau kena sinar matahari dia harus selalu basah. Iya, dia nggak mau kepanasan. Dia selalu ini, dan dia makannya rumput-rumputan, makan rumput-rumputan yang ada di dalam sungai, pohon-pohonan air. Main jengge ya. Iya, hasil. Nah, itu Cita. Kita bisa lihat. Ya. Mukanya ayu ya, cantik. Apa itu? Nah, sekarang kita siap-siap masuk ke areal harimau Golden Tabby. Yang tadi saya bilang rambutnya nggak seperti ini, nggak seperti ini, merahnya beda. Tapi ini harimau yang sangat-sangat jarang yang ada di dunia. Setahu saya cuma 30 ekor dan ada 2-nya di Indonesia. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa buat saya bisa melihat langsung harimau Golden Tabby. Harimau yang warnanya berbeda. Nah, itu dia. Sekilas seperti singa, tapi ternyata nggak seperti ini, beda. Iya, saya salah sangka. Nah, ini tuh semacam lebih pudar gitu garis-garisnya dan kurang orange. Warnanya lebih ke arah golden. Nah, tuh bisa kita lihat bawah matanya putih. Kalau Cita bawah matanya hitam. Kalau bawah matanya putih berarti dia lebih aktif di waktu malam. Kalau malam dia sangat aktif. Kalau siang dia lebih santai, lebih males-malesan. Warnanya lebih gold, lebih kuning, kayak kucing oren gitu. Nah, kayak kucing oren warnanya seperti itu. Terus banyak putihnya, aktif dan dia sangat cantik. Ini luar biasa bagus pemirsa. Saya baru pernah lihat secara langsung. Saya selama ini lihatnya cuma di internet, di TV. Sekarang bisa lihat secara langsung dan sangat bagus, benar-benar bagus banget ini. Tengok dong. Nanti dong. Sombong deh. Ngapain dia jalan? Catokan loh, Mel. Hah? Biasa catokan. Iya. Gitu. Itu tuh punya jalan-jalan dia. Bang, lihat tuh Bang. Ini cewek cowok sih Mbak? Ini cewek. Oh ini cowok juga. Itu ini nanya sih tiap ibunya mama, bapaknya mama, cewek cowok. Ibunya lagi. Pasti tanya ibunya mama. Namanya. Ya, sekarang kita mau coba masuk di belakang kandang untuk memberi makan harimau Siberia. Ini saya mau lihat standar keamanannya seperti apa. Saya juga kan harus berhati-hati. Tapi di sini pasti sudah terjaga dan Oh, ini aman, alhamdulillah. Iya. Aman kok. Oke. Namanya siapa harimaunya? Kuna ini. Kuna. Kita punya 2 harimau Siberia, ada Kuna sama Kuni. Jadi, Kuna sama Kuni, saya sepasang? bilang nih,
Enggak, maksudnya jantan betina? jantan. Oh, jantan-jantan. Dia kembar Oh, di sibling. Cuman yang ini yang kita keluarkan si Kuna. Karena si Kuni kan di dalam. Karena harimau kan soliter. Nggak oh bisa nanti satu. berantem ya Nah, kalau ketika misalnya itu. usia segini kan dia udah mengeluarkan sifat soliternya. Mm-mm. Dia merasa ini teritorinya gitu. Makanya kita pisah. Gantian keluar. Beda sama singa ya. Kalau singa masih Harim. berkelompok ya. Kalau Harim. kalau harimau itu soliter sendirian. Nanti dia ngumpul ketika pas mau kawin aja mungkin ya. Tangannya semuka saya. Tuh lihat tangannya gede banget. Nah ini kita lihat. Wih. Apa ditunggangi macan. Kayak dari atas nih. Itu harimaunya. Weh. Diuyuih malah bubar nangis. kamu. Nggak apa-apa, harimaunya baik. Itu baik. Hakim. Saya baru pernah seumur hidup di bawahnya harimau nih. Jadi kebayang nih kalau dia terkap di atas tuh. Udah nggak ada peluang kita untuk selamat sama sekali kayaknya. Ditiban beban badannya dia aja udah. Tuh. Nggak apa-apa itu. Ami sama Ami di situ tuh. Lihat harimau. Harimaunya nggak apa-apa, baik. Luar biasa ini. Isut. Wah, tadi jenggut sama dia malah berapa ya? Oke. Kita keluar. Seru banget yang ini, Mas ya. Iya ini seru banget karena ini pertama kali nih ngasih makan harimau versi dari bawah begini. Saya memang kalau hari ini saya tadi senang karena lihat ada harimau yang sangat unik dan sangat langka yaitu harimau golden tabby. Tuh saya pengen lihat secara langsung karena baru datang saya dikabarin sama owner pemilik kebun binatang ini bahwa ada koleksi barunya yaitu harimau golden tabby. Saya langsung wah excited banget. Hah beneran ada golden tabby. Saya langsung mau ngeliat karena biasanya saya cuma lihat di gambar aja kan gitu. Jadi saya bisa lihat langsung. Ya pemirsa, tadi kan habis ngasih makan harimau. Sekarang kita mau masuk ke aviari ngasih makan burung-burungan. Jadi ini kandangnya lumayan besar dan burungnya macam-macam. Ada burung-burung dari beberapa benua. Ada dari benua Afrika, ada dari benua Amerika, juga ada dari benua Asia. Jadi kita lihat interaksinya dan tentu binatangnya sudah dikondisikan yang sudah terbiasa dengan pengunjung dengan manusia. Tapi ada beberapa protokol yang harus kita tempuh, misalnya kayak nggak boleh ngasih makan yang dari luar, makanannya sudah tersedia dari sini. Terus ada beberapa peraturan nggak boleh seperti ini, ada beberapa lagi gitu. Itu gunanya untuk menjaga keamanan. Karena biar bagaimanapun burung itu paruhnya besar sekali. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita bisa kegigit kan gitu. Jadi harus ditempuh prosedur keamanan yang paling aman. Kita masuk. Kita ada banyak kakatua, ada kakatua jambul kuning. Ya. Jadi begini pemirsa, cara ngasih makan yang paling tepat adalah seperti ini. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Ya, wortel. Ini. Nah, gitu. Topimu supaya Topimu udah lepas. Topimu dimakan, Iya. dilepas kancingnya. Frozen. Ih, gue Nih tukar pakai ini. Tukar pakai. Kasihan dia ntar dia makan kancing aku. Enggak, dia ngelepeh kok. Dia kan ngelepeh. Masa gue dilepas sih? Nih, Gue takut digigit loh. gitu. Uni mau kasih enggak nih, Un? Nih, satu-satu dikasih. Keren ini kakatuanya besar. Alba ya, kayak alba. Ini bukan alba, ini triton. Triton apa? Ini. Iya, pegang, Mike. Bentar, sorry. Ini. Bosen dia. Ya pemirsa, sekarang saya ada di kandang merak. Saya mau kasih tahu perbedaan antara merak Jawa sama merak India. Kenapa saya mau kasih tahu? Karena banyak orang yang ingin piara binatang burung merak, tapi kan merak katanya dilindungi, katanya nggak dilindungi. Nah kalau yang dilindungi itu merak Jawa, dan kalau yang tidak dilindungi itu merak India karena asalnya dari India. Yang India itu warnanya biru, dominan biru. Kalau yang Jawa dominan hijau. Nah nanti kita lihat. Jadi kalau misalnya pemirsa nanti suatu hari ditawarin orang untuk beli merak, dia jual merak.
Kita mesti tahu itu merak Jawa atau merak India. Karena kalau merak Jawa harus ada izinnya, izin penangkaran atau kita beli yang F3. Nah, di sini kan bisa piara merak Jawa karena di sini adalah tempat penangkarannya, punya surat khusus, punya izin resmi. Tapi kalau kita beli merak biru, kita boleh piara gitu secara di perdagangan seperti satwa biasa. Nah, itu bedanya sini. Nah, ini yang Jawa nih. Kalau kita lihat Jawa, jambulnya lurus. Lehernya kebanyakan warna hijau. Dia jambulnya lurus. Tuh. Nah, kalau yang merak India jauh banget ya. Merak India di sini ada. Awas jatuh. Ini kalau yang merak India. Nah, tuh kelihatan nggak? Jambulnya beda. Jambulnya ada lebih beda daripada kalau merak Jawa tuh yang kayak gitu. Tuh merak Jawa tuh lurus. Kalau saya memang excited, saya tuh bisa berulang-ulang datang ke kebun binatang karena bagi saya lihat binatang nggak cuma lihat, oh ini ada monyet, oh ini ada orangutan, ini ada kuda. Kalau saya nggak, saya bisa satu tuh lama gitu, ngobrol sama pawangnya dalam waktu yang cukup lama. Satu itu bisa sampai 1 jam di satu kandang, 1 sampai 2 jam. Habis itu nanti saya ke kandang harimau itu bisa sampai 1 atau 2 jam. Jadi satu kebun binatang itu buat saya tuh nggak cukup 3 atau 4 hari. Jadi saya berkali-kali, saya datang ke sini ini udah ke yang nggak tahu keberapa kali, dan saya udah ngulik buat saya sendiri, ngulik tentang citah saya ngulik. Habis itu saya pernah lagi datang khusus cuman buat lihat harimau sama serval. Habis itu saya pernah datang khusus cuman burung elang. Jadi bagi saya tuh nggak cukup cuman buat lihat, oh ini ada berang-berang, oh ini ada gajah. Buat saya nggak cukup, saya harus tahu dia tidurnya kayak apa, makannya kayak apa, sehari-harinya kayak apa, proses kawinnya seperti apa. Jadi itu buat saya seperti itu. Saya nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan saya, tapi menurut saya dunia perbinatangan sangat menarik buat saya gitu. Bukan cuma sekedar piara, bahkan saya nggak piara gajah, saya nggak piara harimau, saya nggak piara burung merak aja, saya nggak piara. Tapi saya seneng gitu. Jadi kesenangan itu tidak harus diubah menjadi memiliki gitu. Pertama, apakah punya uangnya untuk beli, mampu ngerawatnya, bisa nggak ngurusnya, kandangnya dan lain-lainnya. Jadi saya rasa saya belum mampu kalau miara harimau, saya belum mampu kandangnya, waktunya. Kalau misalnya saya nabung beli harimaunya mungkin kebeli ya. Tapi setelah beli kan dia harus dirawat semuanya gitu. Jadi saya nggak mampu. Makanya saya menyukainya hanya dengan datang dan melihat gitu.